anak-anak, ada makhluk Allah yang luar biasa, yang patut dan harus kita hormati. Beliau adalah seorang ibu. Ketika melahirkan itu kita sebagai seorang anak, tidak ada alasan lain untuk tidak berbakti kepada beliau, yaitu seorang ibu. Bahwasannya al-jannatu tahta aqdamil surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Sampai luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Zainuddin dan seluruh para pemirsa yang saya hormati, menyambut Hari Ibu secara nasional, saya berpesan kepada anak-anakku siswa-siswi SMP Zainuddin, marilah kita bersama-sama berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan kita semuanya. Peran seorang ibu sangatlah besar, baik seorang ibu bagi anak-anaknya maupun seorang ibu bagi suaminya. Itu mempunyai peran yang sangat tinggi di mata agama maupun di mata masyarakat.
Pesan ini banyak terukir di dalam kitabullah Al-Quran maupun yang tercantum di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sama sekali kita tidak diperkenankan untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Yang sangat penting adalah kepada sang ibu itu sendiri. Di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan nasihat Luqmanul Hakim. Meskipun Luqman itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, yang beliau hidup pada masa Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, nasihat-nasihat beliau diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di situ dinyatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasiat kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Secara khusus Allah mencantumkan seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sang ibu mengandungnya dengan kondisi susah payah, di atas susah payah. Maka durhaka kepada sang ibu merupakan dosa yang besar. Sampai-sampai di dalam wasiat itu Luqman Al-Hakim memberikan wejangan kepada putra-putranya bahwa tidak ada mantan seorang ibu, sampai kapanpun ibu adalah ibu. Sehingga apabila sang ibu itu berbeda keyakinan, kedua orang tua berbeda keyakinan, sama sekali kita tidak boleh berbuat jahat kepada keduanya. Utamanya kepada sang ibu. Cinta sang ibu kepada anaknya tidak dapat dibayarkan oleh apapun. Kasih sayang kedua orang tua tidak bisa dibayar dengan apapun. Maka jika sampai kedua orang tua beda keyakinan, kita pun tidak boleh berbuat jahat kepada keduanya. Kita diperintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya, bapak dan ibu, utamanya sang ibu, dengan ma'ruf, dengan baik. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa, sang ibu ini mempunyai peran yang betapa tingginya. Sehingga Syekh Ahmad Syauqi, sang penyair dari Mesir, pernah mengatakan, al-ummu madrasatun ula in a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Jika sebuah rumah tangga itu diinginkan menjadi rumah tangga yang menghasilkan generasi yang baik, maka yang pertama kali adalah kita mempersiapkan seorang ibu yang baik. Mengapa demikian? Karena ibu ini adalah madrasah ula, sekolahan yang pertama. Sebelum anak-anak mengenal bapak ibu guru di sekolahan, di madrasah, anak-anak sudah dididik oleh seorang guru yang tiada lain, guru itu adalah ibu itu sendiri. Sebelum dididik oleh lingkungan, sang ibulah mengenalkan akan ketuhanan, mengenalkan akan tauhid, mengenalkan kepada anak-anak bagaimana berbicara, bagaimana anak-anak ini menulis, dikenalkan oleh ibu itu sendiri sebelum dikenalkan oleh bapak ibu guru di lingkungan sekolah. Al-ummu madrasatun ula, ibu adalah madrasah, adalah sekolah yang pertama.
Maka jika in a'dattaha, jika engkau mempersiapkan ibu itu dengan persiapan yang baik, akan menghasilkan generasi yang akan datang, generasi yang baik pula. Anak-anakku sekalian, anak-anakku, utamanya anak-anakku yang ada di lingkungan SMP Zainuddin dan para pemirsa, kebahagiaan yang akan kalian gapai, yang kalian cita-citakan, tanpa dapat terwujud dengan tanpa berbuat baik kepada kedua orang tua, utamanya kepada ibu. Doa ibu itu bagaikan doa baginda Rasul kepada umatnya. Manusia yang keramat di dunia ini adalah ibu. Sekali lagi itu ibu. Pada suatu saat diceritakan oleh Abu Hurairah, ketika datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul, orang laki-laki itu bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati ya Rasulullah." Siapakah ya Rasul di dunia ini orang yang paling patut aku pergauli dengan baik? Maka Rasul menyebutkan ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul pun menjawabnya dengan ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Untuk ketiga kalinya Rasul pun menjawabnya ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, baru yang keempat kalinya Nabi menjawab abuka, bapakmu. Maka begitu tinggi martabat sang ibu, dikatakan ummuka, 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 summa abuka, ibumu, 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 baru Rasul mengatakan bapakmu. Karena begitu pentingnya peran seorang ibu di dalam membentuk rumah, membentuk kebahagiaan anak-anaknya, doanya, jerih payahnya, menyusui selama 2 tahun, membesarkan, mendidik. Jika engkau sakit, ibumu itulah yang pertama kali merawatmu dan memberikan kasih sayangnya. Maka ada sebuah pepatah, kasih sayang ibu sepanjang jalan, sementara kasih sayang anak kepada ibunya adalah sepanjang galah, tidak terbayarkan oleh apapun. Pada suatu saat pun baginda Rasul ditanya oleh para sahabat, maka siapakah yang sejajar dengan orang tua, dengan kedua orang tua? Siapakah sebenarnya orang tua itu di samping bapak dan ibu? Maka Nabi pun mengatakan, waliduka man aujadaka, wa waliduka man zawwajaka, wa waliduka man 'allamaka. Ketiga sosok manusia inilah yang mempunyai kedudukan sejajar dengan kedua orang tua, utamanya dengan sang ibu yang telah melahirkan. Kedua orang tuamu adalah orang yang melahirkan kamu. Itulah ibu dan bapak kita masing-masing yang wajib kita hormati dan kita taati. Yang kedua, wa waliduka man zawwajaka. Orang tuamu adalah orang yang menikahkan kamu. Itulah kedua mertua kita masing-masing. Seperti apapun kondisi mertua kita, wajib pula itu kita hormati. Kemudian yang ketiga, wa waliduka man 'allamaka. Yang sejajar dengan kedua orang tua adalah orang yang mengajari kamu ilmu. Itu tiada lain adalah bapak dan ibu guru. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, andaikan ada seorang yang mengajari aku 1 huruf, maka aku bersedia menjadi budak orang yang mengajari ilmu kepadaku itu. Nah, anak-anakku sekalian, ketika sosok manusia, kedua orang tua, utamanya ibu, kedua mertua,
baik mertua laki maupun mertua perempuan, kepada guru-guru, asatiz dan ustazat. Anak-anakku perlu mencari ridhonya. Ridho dari mereka ini sangat diperlukan untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak-anakku. Maka jangan diharap ilmu itu dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat tanpa ridho dari guru-guru kalian. Jangan diharap anak-anak akan mendapatkan kebahagiaan tanpa ridho dari kedua mertua. Apalagi kebahagiaan tidak akan tercapai tanpa ridho kedua orang tua, utamanya ridho sang ibu. Betapa tidak pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang kita kenal dengan sahabat Alqamah. Beliau adalah sahabat yang taat beribadah bersama-sama dengan baginda Rasul. Ketika beliau akan menghembuskan nafas yang terakhir, kalimat thayyibah la ilaha illallah tidak mampu beliau ucapkan. Ada satu ganjalan saat itu, adalah sahabat Alqamah ini sangat mementingkan istri, mengabaikan sang ibu, sehingga sang ibu ini terusir dari rumah itu. Maka hubungan yang tidak harmonis antara sahabat Alqamah dan sang ibu inilah yang menjadikan beliau tidak mampu mengucapkan kedua kalimat syahadat, bahkan la ilaha illallah itu pun tidak mampu diucapkan oleh sahabat Alqamah. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sayyidina Ali untuk menjumpai sang ibu itu. Ternyata sang ibu pernah disakiti oleh Alqamah. Maka baginda Rasul memerintahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab beserta para sahabat yang lain untuk membakar rumah Alqamah karena durhakanya kepada ibunya itu. Nah, anak-anakku sekalian, Alqamah, sang ibu yang berada di jauh dari keramaian kota Madinah, dipanggilnya oleh baginda Rasul. Wahai sang ibu, jika engkau belum ridho, belum mengikhlaskan Alqamah, maka Alqamah ini akan aku bakar beserta rumahnya. Tetapi jika engkau meridhoinya atas kesalahan Alqamah, maka Alqamah pun akan aku biarkan menjadi sahabatku. Maka setelah Alqamah, ibu Alqamah ini mengatakan ridho dan memaafkan kesalahan Alqamah, maka saat itulah Alqamah mampu mengucapkan kedua kalimat syahadat, bahkan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan ungkapan la ilaha illallah dan ridho dari sang ibu ini, Alqamah wafat dalam kondisi husnul khatimah, karena man kana akhiru kalamihi fit dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya ini mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu masuk ke dalam surga Allah. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa yang terhormat, seorang ibu mempunyai peran yang begitu tinggi, sehingga orang orientalis pun mengatakan bahwasanya inna wara'a kulli azimin azimah, sesungguhnya di belakang orang yang besar itu terdapat perempuan yang besar juga. Kebesaran seorang suami, keberhasilan seorang suami karena didukung dan disupport oleh sang istri, oleh sang ibu yang besar pula. Maka jika orang yang sukses itu tidak didukung oleh perempuan yang sukses pula, mustahil orang itu mencapai kebesaran. Nampaknya orang perempuan tidak ikut berperan maju ke medan tempur,
berada di garis yang depan. Sebenarnya peran dari perempuan-perempuan itu sangat tinggi di dalam rangka memberikan support, memberikan dukungan kepada suami-suami mereka. Itu tidak terelakkan dan tidak terbantahkan oleh siapapun. Lebih-lebih posisi sang ibu sebagai ibu dari anak-anaknya. Doa kedua orang tua, utamanya doa sang ibu, begitu mustajabnya, dikabulkan oleh Allah. Tidak ada batas, tidak ada sekat antara doa itu sampai kepada Allah. Maka bagi para ibu, dalam kondisi apapun, tidak diperkenankan untuk mendoakan jelek kepada anak-anaknya. Bagi anak-anak pun, tidak diperkenankan untuk mendurhakai kedua orang tuanya, utamanya sang ibu. Jika sampai sang ibu itu mengucapkan sesuatu yang jelek, akan menjadi malapetaka kepada anak-anak itu. Anak-anakku sekalian, maka melalui peringatan Hari Ibu ini, mintalah ridho, sungkemlah kepada ibu, mintalah doa kepada ibu untuk keberhasilan dan kesuksesan anak-anakku sekalian di dalam rangka mengarungi kehidupan ini, baik selama menjadi siswa, bahkan sampai kapanpun. Ridho dari kedua orang tua, utamanya sang ibu, itu sangat diperlukan di dalam kesuksesan kehidupan anak-anakku sekalian. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan, yang jika ada kesalahan semata-mata itu kekeliruan dan kesalahan dari pribadi saya yang dhaif ini, jika ada yang benar, itu semuanya berpulang kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karya Jeffrey Al-Bukhari. Ayah dan bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam bahkan tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya, 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di dalam pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka, bahkan air mata mengalir dari dalam mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah, jangan siksa ya Allah, jangan diazab, jadikan kuburnya taman-taman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya sahabat dalam kuburnya. Kami menjadi saksi ya Allah. Kami menjadi saksi bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi jikalau nanti ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu ya Rob,
rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya. Ya Allah, surga itu tidak akan indah tanpa mereka ya Rabb. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkan mereka, selamatkan mereka.